Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, penuh cinta, damai dan kasih sayang. Bersyukurlah kita jadi orang Indonesia, hidup di Indonesia. Karena Indonesia adalah surganya dunia. Konsep para pendahulu negeri ini sudah benar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami mohon kepada Bapak Jokowi dan Bapak Menteri Pendidikan, tolong kembalikan lagi PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Dan tambah lagi satu kurikulum, yaitu IPH, Ilmu Pendidikan Hati. Dengan mengembalikan PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang dihilangkan atau dihapus, itu bahasa spiritualnya, moralnya hilang. Kemudian mengembalikan lagi PMP, berarti Pendidikan Moral Pancasila, mengembalikan lagi moralnya bangsa Indonesia. Ditambah lagi ilmu pendidikan hati, yang nantinya di dalam ada ilmu pengetahuan hati, ilmu pengenalan hati, dan ilmu tentang hati. Yakin Indonesia dikembalikannya lagi PMP dan ditambah kurikulum ilmu pendidikan hati, saya yakin Indonesia akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena ilmu pendidikan hati itu mirip ilmu budi pekerti. Karena selama ini pendidikan kita dari kecil hanya belajar tentang pikiran hati, mengolah hanya pikiran. Jarang ada pelajaran di kurikulum yang belajar mengenai tentang hati. Jadi sesuai dengan kurikulum, misalnya nanti TK, hari ini pelajarannya ilmu pendidikan hati. Semua lagu-lagu yang mengenai hati dimasukkan ke kurikulum ilmu pendidikan hati. Contohnya, sayonara, sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu semua yang masuk tentang hati, yang ada kaitannya tentang hati, masukkan ilmu pendidikan hati. Kemudian SD mulai menulis, ini hati ibu, ini hati bapak, ini hati adik, ini hati kakak, ini hati semuanya nih, mulai menulis. Kemudian nanti SMP, SD, SMP. Setelah SMP itu mulai hati fisiknya. Hati adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri, yang penting dalam diri kita, dan bla 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 seterusnya. Kemudian SMA itu udah mulai hati adalah sesuatu yang sangat indah, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Di dalamnya adalah sebuah cinta. Cinta adalah segala sesuatu yang sangat indah yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan seterusnya. Nanti S1 mulai mengenalkan tahap rasa. Hati. Hati, kita merasakan hati. Kalau saya merasakan dicubit itu sakit, saya tidak akan nyubit. Kalau saya mengeluarkan kata-kata saya ini mengumpat atau kelamin atau bahasa binatang, nggak enak dirasakan di hati saya. Berarti saya jangan mengumpat, saya jangan bahasa negatif pada orang lain. Mulai ke tahap rasa. Dengan harapan nanti S1 semua orang sudah mengenal hatinya. Karena siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya. Setelah kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Permasalahan di negeri ini salah satunya orang punya hati tapi tidak diolah. Orang punya hati tapi tidak dipakai. Bahkan seseorang ada yang berbuat jahat, orang bilang orang kok nggak punya hati. Karena memang hati ini diketemukan di luar kurikulum sekolah. Maka dari itu dasarnya dari kurikulum sekolah, kemudian memperdalamnya setelah lulus sekolah lewat ngaji alam, ngaji diri, dan ngaji rasa, dan seterusnya. Tapi dasarnya dari kurikulum sekolah sudah ada. Maka dari itu Bapak Presiden Jokowi dan Pak Menteri Pendidikan dan
seluruh yang terkait tentang ini, Bapak Dewan, yang terkait tentang PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan saya punya gagasan ilmu pendidikan hati masukkan ke kurikulum sekolah. Monggo kami usul, semoga kita kembalikan lagi di kurikulum sekolah, yaitu PMP dan tambah lagi ilmu pendidikan hati. Karena dengan mengembalikan lagi pedoman PMP Pendidikan Moral Pancasila, kita berarti mengembalikan moralnya bangsa Indonesia yang sekarang banyak yang kebablasan. Secara spiritualnya mengembalikan lagi moralnya bangsa Indonesia, mengembalikan lagi moralnya orang-orang Indonesia. Oke, teman sahabat saudaraku, semoga ide dan gagasan saya ini bisa didengar oleh Pak Jokowi atau Pak Menteri untuk mengembalikan lagi PMP dan tambah lagi satu ilmu pendidikan hati. Saya yakin bila semua orang Indonesia banyak mempelajari tentang hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya, Indonesia akan lebih indah lagi. Indonesia akan lebih damai lagi. Indonesia akan lebih sejahtera lagi. Indonesia akan lebih mercusuar lagi. Karena siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Kembali ke agamanya masing-masing. Tetapi seseorang bila sudah kenal Tuhannya, ia akan menemukan sejatinya hidup. Maka Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Benarkah di dalam sini itu Tuhan, di dalam hati Tuhan yang nomor satu? Benarkah di pikiran kita dan di hati kita Tuhan? Benarkah kita nomor duanya terus kemanusiaan yang adil dan beradab, saling tolong membantu, menolong membantu, hormat menghargai satu sama yang lain, tidak saling menjelekkan, caci memaki, saling memojokkan, saling menyerang gara-gara politik? Benarkah kita sudah se-Indonesia bersatu? Benarkah bila ada masalah selalu musyawarah? Dan benarkah kita ini sudah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pak Jokowi sudah hebat, Pak Jokowi sudah luar biasa. Jokowi itu pemuda, Jokowi itu adalah kesatria, Wi itu yang ngawiti. Semua yang ngawiti belusukan, yang ngawiti keadilan sosial, yang ngawiti merubah tatanan yang kemarin lama, yang memulai adalah Pak Jokowi. Yang memulai menyetop ekspor, yang mengembalikan lagi Freeport, yang mengembalikan lagi Blok Mahakam, yang mengembalikan lagi Pertamina kepada negeri ini adalah Pak Jokowi. Yang membangun infrastruktur se-Indonesia adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bukan orang sembarang orang. Pak Jokowi itu adalah orang biasa, manusia biasa, tapi orang yang luar biasa, dipilih Allah, dipilih oleh seluruh alam untuk membenahi tatanan yang sudah kemarin itu rusak. Jadi Pak Jokowi itu justru orang yang memperbaiki semua, termasuk moral-moral dari korupsi, dari mafia dan sebagainya itu. Jadi Pak Jokowi itu adalah Pandawa. Pak Jokowi itu Yudhistira. Perkudoronya Panglima TNI. Nangkula Sadewanya Bapak Kapolri sama Pak Ganjar. Arjunanya Ahok. Widuranya Mahfud MD. Dan seterusnya adalah Pandawa. Yang memusuhi pemerintahan sekarang adalah orang-orang yang berada di Kurawa. Coba amati film Mahabharata. Karena film itu tadinya dari India, kemudian masuk ke Indonesia. Pemain aslinya main film di Indonesia. Berarti kejadian itu ada di Indonesia. Amati, samakan film Mahabharata dengan kejadian di Indonesia. Pasti sama. Maka dari itu, kita jadi orang Kurawa atau jadi orang Pandawa. Beruntunglah orang yang masuk menjadi orang-orang yang berada di dalam Pandawa.
Karena Pandawa itu lambangnya, kalau di wayang itu, yang sebelah itu ini tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik, cakep-cakep. Yang di sini adalah buto. Samakan sifatnya, orang yang memusuhi pemerintahan yang sah adalah orang-orang Kurawa. Berkacalah pada diri kita jadi orang Kurawa atau jadi orang Pandawa. Maka harus terjadi, makanya hukum keseimbangan. Kadang-kadang kita heran, orang sebaik Jokowi masih ada yang memusuhi. Karena memang hukum keseimbangan, ada Pandawa harus ada Kurawa, ada baik ada jelek. Hukum keseimbangan. Oposisi boleh, tapi kritiknya harus membangun. Silakan menjadi oposisi, tapi kritikmu harus membangun. Jangan sampai kritikmu itu menyalahkan, memojokkan, menyerang, bahkan memaki, menjelekkan. Itu yang tidak boleh. Oke, bila ada salah dari kami minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nuwun.